ini pertama kali kita ibadah di YouTube. Seru banget, akhirnya kita bisa nggak keburu-buru worshipnya. Nggak kepotong-potong sejam ya by Instagram Live. Hari ini siapa yang percaya bahwa Tuhan ada buat setiap kita. Even sampai sekarang ini adalah minggu terakhir guys di bulan Juni ya. Udah setengah tahun kita jalanin di tahun 2020. Even though it's weird, kita 2020 kita kayak kok kayak gitu aja sih, gara-gara kita 3 bulan ya kita di rumah. Nah aku percaya bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh ya, jangan lupa walaupun kita di YouTube, kalian juga boleh drop comments di comment section. If you wanna shout out, you wanna say amen, you wanna say hallelujah, apa segala macam, kalian tetap bisa. Sama kayak di Instagram Live, kalian bisa drop di comment section. Teman-teman, hari ini kita akan ada graduation. Today is the graduation service. Kalau biasanya kita ngerayain graduation di YZ, bisa sedih-sedihan gitu, bisa perpisahan. Hari ini tanpa mengurangi kesan, kita percaya bahwa mungkin bukan cuma buat teman-teman yang graduation, tapi juga buat teman-teman semuanya yang stay tune, bahwa setiap mimpi kita, setiap cita-cita kita itu semuanya Tuhan yang pegang, semuanya janji Tuhan. Mungkin kadang-kadang sometimes we think kalau Tuhan belum jawab doa kita, tapi tahukah teman-teman bahwa setiap cita-cita kita, setiap kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu pasti semuanya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan gitu ya. Dan sometimes we think kalau kita berusaha itu mungkin kita berusaha, we tried our best, tapi kita masih belum bisa dapat apa yang kita mauin. Tapi teman-teman tahulah, today we wanna let you know bahwa every battle in our life, it's not ours. That every battle is Jesus' battle. Ketika kamu tahu kalau Tuhan yang menyelesaikan setiap peperangan di dalam hidup kamu, bahwa you know that you're on the winning side. Amin. Yuk sama-sama hari ini sebelum kita mulai ibadah, semuanya tundukkan kepala. You can put your headphones on. Kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Boleh sama-sama tundukkan kepala. Close your eyes. We want to start our service in prayer. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. We thank you that you're always faithful, even though sometimes and maybe a lot of times we are faithless, but you remain faithful to every one of us. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sampai setengah tahun ini kami boleh jalanin bersama-sama dengan Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. We thank you for every battle Tuhan Yesus. Kalau mungkin setengah tahun Tuhan Yesus kami lelah, kami capek Tuhan Yesus, but today as we worship you, we want to build up our faith. Kami mau bangun kembali iman kami Tuhan, bahwa the battle is not ours, that the battle is always yours, and we know that when you do our battle, that we will won victoriously, bahwa kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan dalam setiap battles in our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, as we sing worship to your name, ada iman yang dibangkitkan, ada pengharapan yang baru buat setiap kami Tuhan. Ada belenggu yang dipatahkan Tuhan Yesus. Ada suatu harapan yang baru akan salib Kristus, bahwa Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Come on church, let's sing this song. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God. Come true again. Come on church, let's sing it all. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Jesus, we know you won our battle for us. Come on, sing. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind
is going right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you've never lost a battle, and you never lost a battle. And I know you never will. Come on, sing it out. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Jesus, you never lost a battle. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pertarungan kami di dalam hidup kami, every fight is yours. We know, we believe in you, Lord. Come on, let's worship Him. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We know you never lost a battle. You never lost a battle, 'cause you never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Come on, teman-teman, let's sing it out. You never lost, 'cause you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Hey, you'll never lose a battle. Lord, never lose a battle. You never lose a battle. You never lose. And I know you won't lose. And I know you won't lose. And I know you won't lose. You never will. And I know you won't lose. And I know you won't lose. And I know you won't lose. Sekali lagi katakan, and I know you won't lose. 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 You never will. You never will. And I know you won't lose. And I know you won't lose. And I know you won't lose. You never will. You never will. You can do. You can do all things. You can do all things but fail, Jesus. 'Cause you never lose a battle, and you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know. Teman-teman sendiri, come on, sing. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know. Come on, sing. Build up your faith. Say, you can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. And
No, you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know, you never will. I know, you never will. I know, you never will. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus that the battle is not ours, that the battle is yours. And we know that we're on the winning side. That's why we wanna praise you. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau terus bersyukur. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian. Ada kuasa dalam setiap penyembahan Tuhan Yesus, that we are putting the devil di bawah kaki kami Tuhan Yesus, bahwa setiap kali kami memuji Tuhan, iblis sedang dikalahkan di bawah kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin, amin. Let's give it out for Jesus. Mari sama-sama tepuk tangan buat Yesus. Yeay, siapa yang percaya bahwa kejadian kita dahsyat yang ajaib, sama-sama katakan amin. Ya, sama-sama tepuk tangan di rumah kalian sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama di rumah kalian, put your headphones on, let's sing praises to His name. Amin. Come on, sing. You are here, as we lift you up, you are riding on our praise. You are strong over everything. You are seated in our praise. Come on, sing. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open up. Everybody sing it out. Oh, turn it up. The sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, sing. As we praise, oh, I can feel the change. As your presence now invades. Hear the sound, hear the sound. Oh, the broken chains, praise and doors are giving ways. Come on, sing, prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open up, everybody sing it out. I am free, turn it up, with the sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, sing, turn it up, lift you up. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Our praise goes up, your rain comes down. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Sama-sama tepuk tangan. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Berapa banyak yang percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, the rain is coming down into your houses. Sama-sama katakan amin. Coba sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata buat setiap kami Tuhan Yesus. As we praise, as we lift our praises, your presence fall in our places, di rumah kami masing-masing, di hati kami Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kami melangkah, kami percaya
hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi sama-sama teman-teman, mari sembah Tuhan. Shikirana maya syarara yarara maya syarara maya syarara. Yesus kami percaya Tuhan. Kirala baya shana yarala baya shana nanama. Come on JC, let's worship Him, Jesus. Oh Yesus, we worship You. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Come on Junior Church yang mau terus setia, sama-sama nyanyikan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh Yesus, mari angkat tanganmu sama-sama, come on sing. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan setia. Terus sembah Tuhan. Junior Church, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Mari percaya, Tuhan punya rancangan buat setiap kita, amin. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Sekali lagi dengan sungguh, ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kami serahkan pengharapan kami Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Biarlah harapan kami semuanya dalam Kau Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
Mari sama-sama letakkan pengharapanmu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terus nyanyikan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari bangkitkan imanmu bahwa Yesus tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. One last time, come on. Let's sing it out. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Come on, worship Him. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus, kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami itu aman, itu terjamin Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka tangan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tanda kami berserah sepenuhnya sama Tuhan. Tanda penyerahan diri kami Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau Allah turun tangan atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Today we wanna learn to let go and let God, untuk membiarkan Tuhan mengambil alih setiap sisi dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Speak to us Lord, we want to sit down and listen to your voice. And moreover kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan cuma sekedar pendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bibir mulut hamba-Mu hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kata-katamu sendiri Tuhan Yesus yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap koneksi di rumah setiap kami Bapak. Biarlah semua koneksi boleh lancar, gak ada yang tersendat sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak tersendat pada hari ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sama-sama katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Yeay, you're awesome. Shalom semua, apa kabar? Tetap antusias, tetap mantap. Katakan sama sebelah kiri kanan ini, tetap mantap. Wow, ini agak aneh karena saya belum pernah khotbah begini. Pernah deng rekaman. Sekali-sekalinya rekaman begini. Nah, teman-teman, saya yakin semua dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing satu firman Tuhan yang berjudul Passing Your Test. Passing Your Test. Nah, hari ini kita akan sama-sama juga ada momen spesial hari ini buat anak-anak yang baru merayakan kelulusan. So, hari ini saya kasih tema khusus juga. Judulnya adalah Passing Your Test. Mari kita buka Alkitab kita di Galatia 1 ayat yang ke-24. Nah, Galatia 1 ayat 24 dibilang seperti ini. Ayatnya pendek banget. Dia bilang begini, dan mereka memuliakan Allah karena aku, kata Paulus. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Karena siapa? Karena Paulus. Mereka memuliakan Allah karena ada satu orang yang bernama Paulus. Nah, hari ini judulnya adalah Passing Your Test. Saya mau bahas sedikit, kan teman-teman udah tiap hari di rumah nih. Nah, kita nggak pernah ketemu tatap muka. Saya mau kita hari ini agak sedikit baca ayatnya agak panjang. Supaya teman-teman ngerti ceritanya. Kalau nggak dibaca semua, takutnya nggak ngerti. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Nah, yang sudah ketemu boleh kasih jempol di komen atau katakan amin di komen. Wow, this is new normal. Katakan amin aja, amin di komen. Jempol, jempol, jempol. Mantap. Jempolnya kuning semua. Oke, saya bacain dari ayat yang ke-13. Sesudah itu, ini cerita tentang 3 anak muda yang luar biasa. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kata Nebukadnezar. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja
dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Lihat di sini dari ayat 17 dia bilang gini, jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka kami akan tetap menyembah. Tetapi seandainya tidak pun, perhatiin ya, ini statement yang luar biasa dari orang yang udah desperate, udah mau dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seandainya Tuhan pun tidak menyelamatkan kami, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, perhatiin itu ayat yang paling penting. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya, perhatiin, Nebukadnezar marah, dia perintahin lagi orang-orangnya, bikin apinya lebih gede 7 kali lipat, lebih panas daripada yang biasa. 7 kali lebih panas, berarti apinya segede bagong. Gede banget gitu, gede banget apinya. Nah, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain. Supaya kenapa dipakain semuanya itu? Supaya gampang terbakar. Begitu dilempar langsung kebakar. Nah, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga, perhati ini, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi pengawal Raja Nebukadnezar yang mau ngangkat Sadrak, Mesak, Abednego, yang mau lempar mereka aja, mereka pun mati. Kenapa? Karena nggak tahan kepanasan. Mereka pun mati di sana. Bayangin orang-orang yang disuruh ngelempar merekanya aja mati. Tetapi ayat 23, ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Perhatiin ya, mereka jatuh dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat. Yang dilempar berapa? 3. Yang dilihat berapa? 4. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya yakin itu malaikat Tuhan yang Tuhan kirimin untuk ngejagain mereka. Nah, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, bupati, semua penguasa-penguasa Babel pada waktu itu, mereka kumpul, mereka melihat. Yang amazingnya, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan, ini yang paling amazing sih. Bahkan bau kebakaran pun nggak ada. Teman-teman pernah bakar sesuatu? Kalau kebakar, kertas aja kita bakar ya, atau kita bakaran nyamuk tuh. Langsung kecium kan. Bau angus gitu. Ini udah dibakar di api. Perapian yang 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Ini kayak penjara api gitu loh. Bayangin ya, penjara api. Isinya api semua yang nyamber. Lidah-lidah api yang nyamber. Mereka tidak ada bau angus sedikit pun. Isn't it amazing? Nah, karena mereka tidak mau, dibilang gini, ayat 28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hamba yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu raja mengeluarkan perintah. Setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing. Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya dengar tepuk tangan saya sendiri. Oke, nah teman-teman, lihat betapa luar biasanya cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini di kitab Daniel 3. Nah teman-teman harus tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Satu hal yang saya tangkap dari cerita ini,
Yang pertama adalah ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Ketaatan. How to passing your test. How to pass your test. Yang pertama, kuncinya cuma satu. Obedience. Nah, saya mau kasih quote gini. Obedience is saying yes when your heart says no to God's will. Obedience is saying yes when your heart says no. Seringkali kita gitu kan, mau taat, tapi susah banget. Kenapa? Karena hati kita berkata tidak. Bisa bayangin ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan satu situasi yang menurut mereka, wow, ini taruhan nyawa ini bentar lagi gue mati. Tapi mereka tahu mereka tidak bisa meninggalkan Allah mereka. Hati mereka mungkin berkata, udahlah tinggalin Tuhan. Tapi mulut mereka tidak bisa berkata tidak. Kenapa? Karena mereka penuh dengan ketaatan yang luar biasa terhadap Tuhan pada waktu itu. Sehingga Tuhan berperkara atas hidup mereka. Tiga-tiganya hidup dan bahkan naik pangkat. Tuhan naikkan pangkatnya karena mereka, kenapa? Karena mereka pass their test. Mereka bisa melewati ujiannya mereka pada waktu itu. Jadi hari ini judulnya adalah passing your test. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mau obey Tuhan, ada hal-hal yang selalu menentang kita. Ada hal-hal yang selalu menghantui pikiran kita. Ada hal-hal yang selalu bilang gini, enggak lah, tinggalin aja. Kamu nanti celaka loh, kayak tadi kalau kita baca ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego. Nanti kamu celaka, nanti kamu mati. Udah mending sembah aja itu patung, betul? Sembah aja itu patung, kamu selamat. Kan rajanya bilang gitu. Kalau kamu nggak mau mati, kamu sembah patung itu. Tapi ayat yang tadi saya highlight itu dibilang apa? Walaupun Allah kami tidak meluputkan kami dari hukuman ini, kami tidak akan pernah meninggalkan Allah kami. Kami tidak akan pernah menyembah Allah lain. It's a strong statement dari mereka bertiga. Nah, ada 3 hal yang saya akan sharingkan hari ini secara cepat dan singkat buat teman-teman. Tapi I hope ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita semua. Ada beberapa hal yang seringkali mengganggu pikiran kita. Nah, ketika kita mau obey Tuhan, hal yang pertama yang sering mengganggu pikiran kita adalah choice against chance. Sama-sama katakan choice against chance. Nah, hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Sama-sama katakan pilihan. Pilihan kita mau ke kiri, kita mau ke kanan. Pilihan buat Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mau menyembah patung itu, atau mereka mau mati dalam perapian, atau mereka tetap mau stay sama Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan mereka. Tuhan cuman memberikan mereka pilihan pada waktu itu, karena Tuhan menguji mereka. Dan juga ketika Abraham diuji pada waktu itu, mau nggak bunuh Ishak? Semuanya diperhadapkan dengan pilihan. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, semuanya itu diperhadapkan dengan pilihan. Ketaatan, semuanya selalu lewat ujian ketaatan, maka mereka dinaikin level sama Tuhan. Ketika kita lewat ujian ketaatan ini, kita naik level. Nah, seringkali choice against chance, itu yang terjadi dalam pikiran kita. Yang paling pertama, ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan, Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka mau nyembah patung atau mereka mau pilih perapian yang nyalanya 7 kali lipat. Itu ada di tangan mereka. Mereka punya kesempatan nggak? Punya. Untuk nyembah Allah lain? Punya. Mereka punya kesempatan. Mereka punya pilihan nggak? Punya. Karena mereka berkuasa penuh atas hidup mereka pada waktu itu. Jadi ketika hari-hari ini kita diperhadapkan, mungkin ketika teman-teman kemarin ujian, yang udah ujiannya angkatan corona kan ujiannya spesial gitu ya. Nah, ketika ujian, kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Choice against chance. Kita mau nggak menjadi sumber contekan? Kita mau nggak nyontek teman kita? Semuanya ada kesempatannya. Semuanya kita diperhadapkan dengan pilihan dan kesempatan. Nah, mana yang mau kita pilih? Kita mau pilih yang good or bad. Ketika kita melihat cerita Sadrak, Mesak, Abednego, mereka nggak melihat choice yang lain. Mereka cuma melihat satu. Mata mereka tertuju kepada mana? Kepada perapian tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu di situ ada Tuhan. Walaupun yang lain nggak lihat di situ ada Tuhan, tapi mereka lihat. Walaupun masuk ke neraka sekalipun, ini radikalnya gitu ya. Walaupun gua masuk neraka, gua tahu gua tetap menyembah Allah yang benar. Kenapa? Itu se-strong itu mereka percaya sama Tuhan.
Walaupun mereka diperhadapkan sama api yang begitu besar, mereka akan tetap bilang, walaupun I gone through hell, gue akan tetap menyembah Tuhan. That's our choice. Itu pilihan kita yang kita pilih untuk tetap menyembah Tuhan. Karena seringkali kita sebagai anak-anak muda, ini yang paling pertama sering menyerang pikiran kita. Nggak usah ribet-ribet deh. Selama kita di rumah, setiap hari, choice against chance. Mana yang mau kita pilih? Kita mau ngapain di pagi hari? Kita mau ngapain sepanjang hari ini? Mau lu bikin dosa, mau nonton porno, nonton bokep, mau gosipin orang, mau melakukan dosa, itu semua ada di kita semua. Itu balik lagi sama kita. Tapi ketika kita tahu bahwa obedience is saying yes when your heart says no to God's will, kita akan tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kita tidak akan pernah lihat yang lain. Kita akan tetap melihat Tuhan. Walaupun kita lihat di depan itu nggak enak, tapi kita tetap bisa melihat, wow, Tuhan ada di sana. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap melihat ada Tuhan di dalam perapian panas yang nyalanya 7 kali lipat tersebut. Jadi yang pertama yang harus kita ingat adalah choice against chance. Yang mana yang mau kita pilih? Jangan melihat kesempatan dalam kesempitan. Seringkali kan kita gitu. Kita melihat kesempatan dalam kesempitan sehingga kita mau, ya udahlah Tuhan, nggak apa-apa, aku buat dosa hari ini karena ada kesempatan. Ingat Bang Napi yang udah meninggal, dulu sering bilang gini, iya, kejahatan terjadi bukan cuman karena ada penjahatnya, tapi karena ada kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk berbuat jahat. Nah, itu semua balik lagi ke kita. Maukah kita menjadi orang-orang yang berbuat jahat dan menjadikan hati Tuhan? Atau kita mau jadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan? Sampai dengan hari ini. Saya percaya ketika kita di rumah kita semua hari ini, kita berhadapan dengan satu situasi new normal. Semuanya goes online. School goes online, church goes online. Semuanya online. Seringkali berarti kita sering megang ini. Kita sering megang gadget. Nah, apa yang kita lakukan dengan gadget kita ini? Itu kembali lagi ke kita semua. Choice against chance. Jadi jangan lupa. Yang pertama, seringkali ketika kita mau obey Tuhan, kita ada di satu persimpangan di mana kita harus memilih yang baik. Walaupun our heart says no, tapi mulut kita tetap yes sama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, conviction against compromise. Sama-sama katakan conviction against compromise. Nah, ketika Sadrak, Mesak, Abednego di ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, balik lagi ke ayat yang tadi, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu no compromise. Sama-sama katakan no compromise. Lebih ke conviction. Kenapa conviction? Karena Tuhan sudah meyakinkan kita bahwa Dia sudah mati buat kita, menebus dosa kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati, menebus kita dengan darahnya yang sangat-sangat mahal untuk menebus kita semua anak-anak yang luar biasa, yang semuanya sudah punya destiny yang luar biasa daripada Tuhan. Laguku bermazmur, Mazmur 139, dibilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan amin. Ajaib apa yang kau buat Tuhan dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sama-sama bilang yuk. Ajaib apa yang kau buat Tuhan dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Say it with your heart. Benar-benar katakan itu dengan segenap hatimu sehingga kamu sadar bahwa apapun yang kamu hadapi, kamu gak akan kompromi sama keadaan. Kamu gak akan kompromi sama pilihan yang ada di depan mata kamu. Kamu gak akan kompromi sama kehidupan ini. Oh, teman-teman bilang, udah lu ngapain ikut-ikut Tuhan? Lu ngapain sih ke gereja tiap minggu? Mendingan kita clubbing yuk. Kita joget bareng yuk. Tiap malam minggu. Kita nge-vape bareng. Aduh, ngapain sih lu hidup cupu banget. Di semuanya di rumah udah kita nongkrong aja. Banyak di Batu Aji tempat nongkrongan. Nggak usah
ke Batu Haji. Di Batam Center udah banyak yang buka. Kita nongkrong aja virus. Apa sih virus? Nggak bakal kena virus. Tenang aja. Ketika kita egois, ketika kita nggak mikirin orang tua kita di rumah, kita menjadi orang-orang yang berkompromi sama dunia ini. Sebentar ya, saya mau ngambil charger. Boleh tolong ambil charger laptop? Ya, di kamar. Nah, teman-teman, ketika kita melihat hari-hari ini, apa yang mau kita pilih? Conviction against compromise. Yang mana yang mau kita pilih? Ketika kita berkompromi sama dunia ini. Nih, perhatiin nih. Satu dosa yang kita lakukan. Kalau kita tidak pernah bertobat, dosa itu akan bertahan berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, harus ingat. Dosa yang kita simpan dari masa kecil. Kalau kita tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, kita tidak pernah dikonflik sama Tuhan. Kita nggak pernah yakin sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dosa itu akan berlanjut dari kecil ke remaja, dari remaja ke dewasa, dari dewasa sampai tua, sampai berakar di dalam diri kita. Nah, teman-teman harus ngerti bahwa jangan sampai kita terus berkompromi sama dosa. Iblis tujuannya cuma satu, apa? Membunuh, mencuri, dan membinasakan. Nah, kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu, Coach Stephen pernah bahas tentang iblis yang mencuri. Kita seringkali lupa. Kita cuma ingat iblis membunuh dan membinasakan. Tapi kita seringkali lupa, iblis ternyata suka mencuri. Mencuri apa? Mencuri kekudusanmu. Yang kedua, mencuri sukacitamu. Mencuri damai sejahteramu. Mencuri semuanya, mencuri hal-hal yang baik dari dalam hidupmu sehingga kita tidak bisa berpikir dengan baik. Kita tidak bisa berpikir dengan pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena sudah banyak tercuri. Karena kenapa? Karena kita lebih memilih berkompromi dengan dosa. Bukan kita mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jadi jangan pernah salahin Tuhan kalau gini, oh Tuhan kenapa kok masa depanku jadi gini? Coba flashback lagi, lihat, ngaca. Sama-sama katakan ngaca. Ngaca, kita udah sampai mana? Ngaca, kita udah ngapain? Sudahkah kita berbuat benar? Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Nah, judul ini Passing Your Test. Ini poin yang kedua. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego bisa melewati tantangan ini yang kedua. Mereka tidak kompromi sama Raja Nebukadnezar. Mau kompromi bisa nggak? Bisa banget pada waktu itu. Kenapa? Karena harusnya kedagingan mereka juga ada rasa takut. 3 orang itu diperhadapkan sama api yang besar. Bayangin ya, yang bawa mereka mati. Gitu. Bayangin aja, berarti apinya gede banget. Yang ngelempar mereka itu mati. Jadi mereka berarti yang ngelempar mereka itu kesamber apinya sampai mati kepanasan. Yang dilempar nggak mati, malah jalan-jalan santai di dalam JJS. Sambil ngobrol-ngobrol, minum kopi. Kopinya cepet panas berarti kalau di dalam. Panas terus. Nah teman-teman, jadi yang kedua, conviction against compromise. Yang pertama tadi, choice against chance. Yang kedua, conviction against compromise. Jangan sampai kita berkompromi sama dosa hari-hari ini. Teman-teman bisa lulus semua karena teman-teman tidak berkompromi. Uncompromised generation adalah generasi yang Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Generasi Yeremia, generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Yang berani berkata tidak sama dosa. Itulah generasi Yeremia yang uncompromised. Sama-sama katakan amin. Nah, yang ketiga, covenant against commitment. Sama-sama katakan covenant against commitment. Nah, teman-teman, covenant berbicara tentang perjanjian darah anak domba. Kembali ke sana. Perjanjian darah anak domba. Covenant adalah satu kata yang sangat-sangat kuat. Ketika Tuhan menebus kita dengan darah, kita sudah melakukan perjanjian darah dengan Tuhan. Itulah covenant kita dengan Tuhan. Sampai kita mati pun, itu darah Yesus tetap akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Nah, permasalahannya gini. Dulu saya sering dengar bahwa, ini zaman saya dulu,
gereja setan dulu di Jakarta kan banyak. Mereka suka nyebar ke mall-mall. Nah, dulu tuh mall yang lagi hits di zaman saya itu Mall Taman Anggrek. TA, belum ada CP. Dulu masih CL, CL Citraland. Dulu CL, abis itu yang ngehits banget mallnya Taman Anggrek, TA. Nah, dulu keren banget TA, kenapa? Karena ada ice skating. Jadi anak-anak dulu zaman saya gaya-gayaan semuanya ke mall bawa sepatu ice skating sendiri. Wih, padahal belum tentu bisa main. Bawa aja yang penting keren gitu kan. Jadi dibawa sepatu ice skating nyampe di arena ice skating, terduduk dia di situ, cuman duduk nontonin teman-temannya, nggak main gitu. Disuruh main nggak nanti aja. Mau santai dulu bro, padahal nggak bisa main. Cuman keren-kerenan aja. Nah, dulu di Mall Taman Anggrek itu emang rame banget karena baru buka. Nah, ketika dulu rame di sana, nah tim dari Church of Satan ini, mereka suka masuk terjun nongkrong di arena ice skating karena mereka tahu di sana mereka bisa meraup banyak anak muda. Karena ketika malam minggu anak muda banyak banget, mungkin ada ribuan bisa dijangkau di sana. Nah, mereka suka ngobrol, tiba-tiba ngobrol sama stranger, ajak ngobrol, hai, kenalan dong gitu kan. Terus bla bla bla. Penampakannya bagus gitu. Cewek, cowok, ganteng dan cantik pasti mau diajak kenalan. Nah, ketika habis diajak kenalan, mereka ajak salaman. Nih, habis ajak salaman ternyata nggak sengaja orangnya bilang gini, di jarinya orang itu selalu ada cincin. Nah, cincinnya ketika disalamin, nanti habis salaman pasti ada luka sedikit, kayak tahu nggak kalau rapid test zaman sekarang kan rapid test bilangnya. Rapid test tuh ada jarum yang cetes gitu doang. Nah, begitu kena cetes kan keluar darah tuh setitik. Nah, darah itulah yang dijadiin perjanjian darah sama mereka. Ketika darah itu keluar, mereka lap pakai tisu mereka atau sapu tangan mereka, dan darah itu yang mereka bawa pulang mereka doain. Supaya darah itu, nah balik lagi, kenapa darah? Mereka doain darah itu dan akhirnya benar-benar menurut kesaksian beberapa orang, orang-orang yang pernah ketemu itu, entah gimana caranya, in such a magical way, mereka tiba-tiba punya pikiran yang aneh-aneh dan tiba-tiba mereka ketemu lagi sama orang ini dan akhirnya mereka menyerahkan diri sama setan. Kenapa? Karena ada perjanjian darah di situ. Nah, ingat teman-teman, segitu kuatnya perjanjian darah. Nah, teman-teman harus ingat, semua dari kita itu diberikan darah anak domba, darah yang sangat mahal. Covenant more than commitment. Terkadang komitmen kita bisa lepas. Kita bilang ini, dari awal tahun 2020, kita komit sama Tuhan. Tapi di tengah jalan kita lepaskan komitmen itu sama Tuhan. Tapi yang tidak pernah bisa meninggalkan kita adalah covenant. Ketika kita mengetahui kita sudah dibeli, kita ini yang berapa puluh kilo ini, kita sudah dibeli sama darah anak domba yang mahal. Sehingga ketika kita less komitmen, ingatlah kita sudah ada covenant sama Tuhan. Itu yang tidak akan bisa meninggalkan kita. Itu yang membuat kita tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Sama seperti apa yang Sadrak, Mesak, Abednego lakukan. Mereka tahu, mereka sudah punya covenant itu sama Tuhan. Sehingga ketika mereka ditantang komitmennya untuk meninggalkan Tuhan, mereka nggak melihat itu lagi. Yang mereka lihat cuman covenant sama Tuhan. Ketika kita refleksikan ke dalam kehidupan kita lagi hari-hari ini, kita sering ditantang, kita sering melihat keadaan kita yang kita mungkin udah less commit sama Tuhan. Kita nggak mau lagi saat teduh, kita nggak mau lagi hidup benar. Kita udah bosan sama gereja-gerejaan, kita udah bosan sama pelayanan-pelayanan. Tuhan, apa sih pelayanan? Apa sih gereja-gerejaan? Udah muaknya aku katanya gitu kan. Udah muaknya aku. Tengok muka si ini di gereja. Sudahlah Tuhan, udah bosan kali aku Tuhan. Nggak bisa teman-teman. Ketika kita less commit, harus selalu ingat kembali kepada covenant. Perjanjian darah anak domba dengan setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Itu jauh lebih kuat melebihi apapun. Katakan amin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Choice against chance. Yang kedua, conviction against compromise.
Yang ketiga, covenant against commitment. Dan saya akan closing dengan ini. Satu statement, by recognizing your hurt, by recognizing your cross and carrying it strong with Jesus, He will give you incredible grace to follow His will, even when it's tough or even when it's hurt. Jadi kita harus mengingat bahwa dengan melihat cross-nya Tuhan, dengan melihat salibnya Tuhan, dan kita membawa itu bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan kita kasih karunia yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk memberkati kita, untuk melewati segala jenis tantangan, walaupun itu berat, walaupun itu menyakitkan kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Sama seperti cerita Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dapat melalui perapian 7 kali lipat yang super panas itu cuma karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, sama seperti cerita yang sudah kami baca hari ini. Yang kami lihat bagaimana 3 orang anak muda yang luar biasa. Begitu luar biasa. Mereka tidak kompromi sama keadaan mereka. Mereka tidak memilih yang salah. Bahkan mereka tetap melihat covenant darah anak domba Tuhan. Ketika mereka mau dilempar ke dalam perapian Tuhan, mereka dapat melewati ujian demi ujian yang ada di dalam kehidupan mereka. Hamba mau berdoa buat setiap anak-anak yang hari ini tune in Tuhan, yang online Tuhan. Anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Selama masa pandemi ini Tuhan, bahkan sampai beberapa hari, bulan, tahun ke depan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan dengan berkat yang spesial Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan Hamba-Mu percaya setiap ujian demi ujian, setiap tes demi tes yang mereka akan lalui. Walaupun itu berat Tuhan. When our heart says no, but our mouth will say yes to God. Kami akan tetap bilang iya sama Tuhan. Walaupun hati kami berat, walaupun ini sulit Tuhan. Tapi kami tetap mau berkata, Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah gada dan tongkat kami Tuhan. Kemanapun kami berjalan, kami tetap percaya Engkau tetap melindungi dan membimbing kami Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ujian ketaatan itu akan kami lalui masing-masing demi masing-masing pribadi Tuhan. Karena kami tahu setiap dari kami punya ujian yang berbeda, punya keadaan yang berbeda Tuhan. Karena itu biar Tuhan yang melihat setiap keadaan kami hari-hari ini. Engkau yang memenuhi kebutuhan kami. Bahkan ketika kami diuji dengan ujian yang sangat besar Tuhan, kami percaya Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu hari ini merema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami sungguh percaya Engkau ada selalu bersama dengan kami, bahkan di masa-masa kami ada di rumah, dan ketika pandemi ini sudah berlalu, kami tetap yakin Engkau selalu ada buat kami, sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan-Mu. Kita akan doa berkat. Karena itu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selalu ingat, obedience is saying yes when your heart says no to God's will. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai.